selamat siang, sudah terdengar suaranya. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak konfirmasinya. Salam kenal Bapak Ibu, Bapak Samsul, Ibu Nur Hikmah, dan Ibu Tari. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tapi ini izin Bapak Ibu, ini masih ada Ibu Tri Lesta. Mas, Ibu Tri ini berarti Ibu Tari ya? Sebentar, sepertinya masih ada satu Ibu Tri Wahyuningsih masih belum datang. Kami coba hubungi terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Mohon berkenan menunggu sebentar ya. Selamat siang Ibu Tri Wahyu. Apakah mendengar suara saya Ibu? Selamat siang. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ibu tadi. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Dan karena sudah berkumpul semuanya bersama kita pada pada siang hari ini, begitu ya. Salam kenal begitu Bapak Ibu dari kami. Saya Ningkul Yati. Saya selaku PIC dari Mari Belajar, begitu ya. Mungkin tahap awal sebelum saya masuk ke dalam sesi pemaparan terkait program kami, mohon mungkin untuk dapat berkenalan terlebih dahulu Bapak Ibu, setidaknya mungkin Bapak Ibu dari institusi mana, sehingga kami dapat mengetahuinya. Meskipun pada dasarnya tadi saya research berdasarkan alamat email Bapak Ibu, begitu ya, sudah menemukan istilahnya asal kampus Bapak Ibu begitu ya, karena memang pada dasarnya kami tidak mendapatkan informasi apa-apa dari panitia MNCB terkait Bapak Ibu asalnya dari mana begitu ya, sehingga mungkin agar bisa saling mengenal antara Bapak Ibu yang lainnya begitu, mungkin monggo bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu, silahkan. Mungkin dari Bapak Samsul terlebih dahulu, silahkan Bapak. Nah, baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Samsul Arifin dari Prodi Teknologi Informasi Kampus Stimata Malang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas perkenalannya. Silakan mungkin Ibu Nur Hikmah. Atau mungkin saya mention aja biar lebih enak ya, Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Mbak Ni. Selamat siang Mbak Ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nur Hikmah Arifin. Saya dari Universitas Sulawesi Barat. Saya mengajar di Fakultas Teknik, khususnya Prodi Teknik Informatika. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nur Hikmah. Silakan mungkin selanjutnya dengan Ibu Tari. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ning. Perkenalkan, nama saya sebenarnya Tri Lestari Ningsih ya, biasa dipanggil dengan Tari. Jadi biar ini. Saya dari Politeknik Negeri Madiun. Kemudian saya mengajar di jurusan teknik karena kebetulan di Politeknik itu tidak ada fakultas ya, adanya jurusan sama program studi. Nah, untuk program studinya saya di Teknologi Informasi. Mungkin itu sekedar pengenalan dari saya. Terima kasih Mbak Ning. Ya, terima kasih Ibu Tari atas perkenalannya. Selanjutnya mungkin dari Ibu Tri Wahyu. Silakan Ibu bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Ya, mohon maaf off cam karena sinyalnya tidak baik. Saya Tri Wahyu, bisa dipanggil Wahyu saja. Saya dari Tandri Abeng University di Prodi Teknik Informatika. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Wahyu atas perkenalannya. Ya, Bapak Ibu, kita sudah berkenalan, begitu sudah mengenal satu sama lain. Setidaknya ternyata Bapak Ibu berada pada satu rumpun ilmu yang sama, begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga mungkin nanti kolaborasinya bisa lebih mudah, begitu ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu ya, mungkin langsung saja gitu ya, kita akan memasuki sesi pemaparan begitu. Namun pada dasarnya nanti apabila Bapak Ibu ada pertanyaan terkait paparan yang kami sampaikan, nanti bisa feel free saja untuk dapat disampaikan gitu ya. Saya izin share screen terlebih dahulu.
Ya, layar saya apakah sudah muncul, Bapak Ibu? Bisa bantu konfirmasinya? Sudah. Sudah, Ibu Ning. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas konfirmasinya. Ya, Bapak Ibu, pada pertemuan pertama hari ini, kita begitu secara spesifik begitu ya, kami dari Mari Belajar begitu akan memaparkan terkait program studi independen yang kami jalankan, sehingga Bapak Ibu selaku DPP mungkin nanti dapat lebih mempermudah terkait dalam hal penulisan laporannya terlebih dahulu begitu ya. Meskipun pada dasarnya nanti tidak menutup kemungkinan kita berjumpa lagi begitu ya Bapak Ibu ya untuk membahas agenda-agenda yang lainnya. Biasanya itu pertemuan pertama yang karena kebetulan kami ini sudah mitra dari studi independen ini dari angkatan pertama hingga angkatan saat ini. Insya Allah nanti angkatan 7 kami juga akan mendaftar kembali. Nah, biasanya itu dari pertemuan dengan para DPP, biasanya pertemuan pertama itu dimulai dengan memang terkait paparan program kami begitu ya, setidaknya nanti Bapak Ibu dapat memahami bagaimana program yang Bapak Ibu dampingi begitu. Apabila nanti Bapak Ibu ada masukan, kami juga sangat terbuka untuk hal itu. Kemudian nanti untuk pertemuan selanjutnya, apabila nanti ternyata Bapak Ibu membutuhkan istilahnya pertemuan, nanti Bapak Ibu bisa langsung sampaikan saja kepada kami, entah itu untuk membahas terkait initial assessment, ataupun final assessment, ataupun topik-topik yang lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung sampaikan saja di grup WhatsApp, begitu ya, terkait apabila istilahnya Mbak, sepertinya kita butuh meeting kembali untuk membahas terkait hal ini. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa langsung saja sampaikan di grup WhatsApp, sehingga nanti mungkin kami akan bantu agendakan pertemuan kita, sehingga nanti pada dasarnya harapannya nanti kita dapat saling kolaborasi dan tentunya nanti mempermudah juga berbagai macam kebutuhan tanggung jawab administrasi Bapak Ibu semuanya selaku dosen pendamping program gitu ya. Ya, pada hari ini kami sebut dengan konsolidasi program studi independen bersertifikat angkatan ke-6 tahun 2024 bersama DPP atau dosen pendamping program MSIB angkatan ke-4 secara spesifik untuk DPP khusus untuk PT Mari Belajar, yakni Bapak Ibu semuanya. Nah, pada dasarnya dalam rangkaian paparan hari ini ada beberapa agenda begitu ya Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengetahui begitu ya poin-poin apa saja hal yang kami sampaikan begitu. Dan pada dasarnya ini juga merupakan beberapa hal yang kami sampaikan juga pada saat konsolidasi dengan dosen koordinator begitu ya dari perguruan tinggi asal mahasiswa begitu ya. Kami sudah memaparkan hal-hal ini kepada para koordinator sehingga harapannya mereka bisa lebih yakin begitu ya menitipkan mahasiswanya untuk 1 semester bersama kami begitu. Di mana agenda pertama adalah pengenalan siapa kami, apa program yang kami tawarkan, apa yang diikuti oleh mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia, kurang lebih 200 mahasiswa dalam program kami. Kemudian nanti terkait pemaparan program, proses pelaksanaan pendidikan yang kami jalankan, kemudian upaya jaminan mutu yang kami lakukan, fasilitas yang kami berikan, kemudian juga yudisium yang istilahnya yang akan diikuti oleh para mahasiswa-mahasiswi. Kemudian juga nanti kita akan lanjutkan pada sesi Q&A atau sesi diskusi begitu ya pada sesi siang ini. Izin Bapak Ibu saya coba mengecek ya apakah saya sudah merecordnya atau belum. Oke, sudah ya. Barangkali nanti dibutuhkan begitu ya, sehingga saya record gitu. Izin untuk merecord ya Bapak Ibu ya. Oke, nah perkenalan terlebih dahulu Bapak Ibu, kami dari Mari Belajar pada dasarnya merupakan salah satu Microsoft partner di dunia begitu ya, dan kami memiliki misi yakni empowering everyone to learn, yakni istilahnya ingin memberdayakan setiap orang dan untuk belajar terkait pemanfaatan teknologi secara spesifik pada teknologi Microsoft. Dan hal ini inline dengan misi yang diemban oleh Microsoft itu sendiri sebagai mitra kami, yakni untuk memberdayakan setiap orang dan setiap organisasi di planet ini untuk mencapai lebih banyak hal melalui pemanfaatan teknologi yang telah diciptakan oleh Microsoft. Kami pada dasar merupakan official partner dari Microsoft yang ditunjuk untuk menjalankan program studi independen bersertifikat dari angkatan pertama hingga angkatan ke-6 dan insya Allah di angkatan ke-7 nanti. Nah, program yang kami tawarkan kepada adik-adik mahasiswa untuk angkatan ke-6 ini kami sebut dengan Mari Belajar Academy.
di mana program kami ini dapat dikonversi hingga 20 SKS. Untuk pelaksanaan pembelajaran yang kami jalankan sendiri ini dari mulai hari Senin hingga Jumat, dari rentang waktu antara tanggal 16 Februari 2024 hingga 30 Juni 2024. Kemudian untuk jam pelaksanaan pembelajarannya sendiri di rentang waktu antara pukul 7.30 sampai 20.45 dengan pertimbangan mahasiswa-mahasiswi kami tersebar di berbagai macam wilayah, baik itu di Jawa dan juga di luar Jawa. Sehingga apabila mungkin mahasiswa-mahasiswi yang ada di luar Jawa yang bukan bagian dari waktu Indonesia Barat, mereka dapat tetap nyaman begitu apabila istilahnya waktu dilaksanakan waktu pagi, waktunya itu tidak terlampau pagi, dan apabila dilaksanakan di waktu malam hari, waktunya itu tidak terlampau malam gitu. Dan untuk pendekatan pembelajaran yang kami jalankan menggunakan pendekatan outcome based education dan juga problem based learning. Itu nanti untuk contoh problem based learning-nya nanti kami juga akan paparkan pada pertemuan hari ini. Dan untuk model pembelajarannya sendiri kami jalankan untuk sesi sinkron dan juga asinkron sehingga harapannya nanti bisa mencapai hingga 900 CP dan dapat dikonversi hingga 20 SKS. Untuk peserta program ini sendiri, kami memang membuka peluang untuk seluruh jurusan, kecuali untuk fakultas kesehatan. Tentunya kan memang sesuai dengan kebijakan, hal tersebut tidak dimungkinkan. Sehingga seluruh mahasiswa dari berbagai rumpun ilmu tersebut kami terima, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ada yang dari pendidikan, ada dari psikologi, ekonomi, begitu ya. Jadi ada dari TI, begitu. Istilahnya bermacam-macam, karena istilahnya memang semua materi yang kami berikan dimulai dari level fundamentals. Kemudian untuk platform yang kami gunakan ada 4 pada dasarnya. Ini yang satunya lagi tidak kami sebutkan, terlewat untuk kami sebutkan. Yang pertama ada Microsoft Teams, kemudian ada Mari Belajar Learn sebagai MOC yang kami sediakan atau LMS yang kami sediakan untuk bagi mahasiswa yang kami kembangkan secara mandiri. Kemudian juga kami menggunakan Microsoft Learn sebagai MOC yang dikembangkan oleh Microsoft, di mana adik-adik mahasiswa nanti akan belajar untuk memperkaya materinya melalui Microsoft Learn ini. Kemudian juga kami menggunakan platform Azure Lab dari Scalable, begitu yaitu untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa untuk praktik terkait lingkungan cloud computing sesuai dengan jalur pembelajaran atau kursus yang dipelajari begitu. Ada beberapa kursus yang menggunakan Azure Lab itu sendiri. Nah, ini Bapak Ibu terkait infografis dari program program MSIB ini, begitu di angkatan ke-6 ini, alhamdulillah cukup tinggi ketertarikan para mahasiswa, di mana ada sekitar 6.076 mahasiswa yang mendaftar program kami, untuk di mana dari 6.000 tersebut kami saring hanya terpilih 200 mahasiswa saja yang bisa dinyatakan diterima. Dan dari 200 mahasiswa tersebut pada dasarnya berasal dari 84 perguruan tinggi di Indonesia, terbagi atas 127 PTN dan juga 73 PTS. Kemudian untuk rasio ketetatannya pada secara keseluruhan, kalau secara in general pada dasarnya ada di banding 1:31, tapi karena kami istilahnya memiliki 3 jalur pembelajaran dan mana pendaftarnya itu berbeda-beda, itu untuk data analis NEA itu 1:32 untuk rasio ketetatannya, kemudian untuk Microsoft Data Engineer ada di 1:28, untuk Microsoft Web and Mobile Developer ada di 1:31. Ini adalah 3 jalur pembelajaran yang diikuti oleh 200 mahasiswa Bapak Ibu. Jadi kalau dibagi pada dasarnya, untuk data analis NEA itu sendiri ada 100 mahasiswa. Untuk Microsoft Data Engineer itu ada 50 mahasiswa, dan untuk Microsoft Web and Mobile Developer ada 50 mahasiswa. Untuk persebarannya sendiri memang masih didominasi oleh mahasiswa-mahasiswi yang ada di daerah Pulau Jawa, yakni mencapai 80%, sementara sisanya atau sekitar 20% tersebar di Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan, hingga Lombok. Untuk latar belakang peserta sendiri, masih didominasi untuk strata 1, yakni mencapai 91%, kemudian untuk 9%-nya ada di vokasi, mulai dari D2, D3, hingga D4. Sehingga memang meskipun pada dasarnya kami membuka kesempatan untuk seluruh strata yang ada, baik itu di S1 ataupun di vokasi, namun memang
kami baru berhasil menyaring itu mayoritas masih ada di strata 1. Untuk mahasiswa-mahasiswa vokasi masih ada di 9%. Nah, outcome based education yang kami jalankan begini Bapak Ibu ya, seperti pasti Bapak Ibu juga sudah tidak asing lagi dengan OBE atau outcome based education model approach ini, begitu ya, di mana seperti yang Bapak Ibu ketahui, istilahnya ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang fokus pada capaian pembelajaran, dan dalam pendekatan ini kami merancang kurikulum berdasarkan tentunya sesuai dengan OBE, karena memang itu adalah pendekatan yang kami jalankan. Terjadi keselarasan antara penilaian proses pembelajaran dan capaian pembelajaran dengan pendekatan OBE, Outcome Based Assessment, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Kami upayakan dengan menyediakan sumber daya yang beragam, terstruktur, materi sesuai dengan perkembangan industri saat ini, dan juga fasilitas yang memadai, sehingga harapannya nanti para mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti program kami dapat memiliki kompetensi yang memang benar-benar dibutuhkan oleh industri, dan tentunya bisa mencapai satisfaction yang maksimal, begitu ya, tingkat kepuasan yang maksimal. Alhamdulillahnya pada angkatan kelima kemarin kami ada di kuadran 1 Bapak Ibu, yakni dari umpan balik para mahasiswa, begitu, di mana kuadran 1 tersebut artinya kami berada pada kuadran paling baik, begitu ya, di mana kami dapat berkontribusi untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa pada level yang tinggi dan juga tingkat kepuasan mahasiswa yang tinggi, begitu ya. Alhamdulillah ya kami bisa mencapai hal tersebut, dan semoga hal tersebut bisa terulang lagi pada MICP ke-6 nanti, begitu yang saat ini sedang berjalan. Kemudian selain itu kami juga menerapkan siklus PDCA atau istilahnya perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan juga pengembangannya. Problem based education ini adalah contoh tugas asinkron yang kami kembangkan, Bapak Ibu. Ini untuk salah satu kursus, yakni untuk AI associate, begitu ya, di mana dalam tugas asinkron yang kami berikan, begitu ya, kami coba memberikan secara terstruktur untuk mempermudah para mahasiswa untuk belajar, meskipun kami berjauhan, meskipun dilakukan secara daring, outcome-nya dapat dicapai secara maksimal. Dalam contoh seperti yang di layar Bapak Ibu, di mana dalam setiap pertemuan untuk tugas asinkron nanti akan diinformasikan terkait topik apa yang dipelajari, misalnya secara in general topiknya apa, kemudian total durasi pembelajarannya berapa lama, kemudian hingga total poin nilainya mereka yang akan dicapai berapa maksimalnya. Kemudian dalam tugas tersebut, kami juga istilahnya mencantumkan CPMK yang akan mereka peroleh ketika mengerjakan tugas asinkron ini. Di mana dalam tugas asinkron ini kami coba istilahnya susun untuk mempermudah mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti program kami, mulai dari kami mencoba membuat ringkasan materi yang akan mereka pelajari, meskipun pada dasarnya materi tersebut telah dipelajari pada saat sesi sinkron, begitu ya, namun di sini coba diulang kembali untuk sesi asinkronnya, begitu ya, untuk diperdalam lagi dan dihubungkan pada suatu case tertentu. Kemudian ada materi sumber daya pendukung pembelajaran, begitu ya, di mana di sana juga terdapat informasi terkait durasi pembelajarannya, misalnya ketika mereka membaca materi tersebut, estimasinya mereka akan menghabiskan waktu berapa lama. Kemudian untuk tugas 1 begitu, dan tugas 2 hingga di sini akan selalu ada proses refleksi. Mereka akan terdapat beberapa aktivitas yang akan mereka kerjakan. Kemudian dari aktivitas-aktivitas yang mereka kerjakan tersebut, kami akan meminta refleksi mereka berdasarkan apa yang telah mereka lakukan. Jadi mereka pada saat sesi sinkron ini tidak hanya istilahnya membaca atau istilahnya menyimak materi yang diberikan secara subtext learning, tapi mereka juga diminta untuk melakukan proses refleksi, sehingga istilahnya proses pembelajaran itu dapat dilihat hasilnya. Nah, 3 jalur pembelajaran ini adalah yang kami tawarkan. Tadi sempat saya singgung di awal, di mana ada 3 jalur pembelajaran yang kami tawarkan kepada para mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti program kami, yakni ada Microsoft Web and Mobile Developer, ada Microsoft Data Engineer, dan juga Data Analyst and AI.
Ketiganya akan mempelajari baik itu hard skill dan juga soft skill. Hard skill di sini terdiri atas technical skill sesuai dengan jalur pembelajaran yang dipilih. Dan soft skill sendiri ini adalah terdiri atas kreativitas dan berpikir kritis dan juga manajemen proyek dan teknologi informasi. Jadi kami bekali para lulusan kami, harapannya mereka bisa selain memiliki kompetensi teknis, mereka juga memiliki kompetensi dalam hal soft skill, spesifik untuk merangsang kreativitas mereka dan juga dalam mengelola proyeknya mereka di masa mendatang. Ini adalah kompetensi yang mereka akan pelajari, Bapak Ibu, di mana masing-masing jalur pembelajaran memiliki 7 kompetensi utama, di mana yang paling membedakan ada pada kompetensi nomor 1 hingga nomor 4, karena itu yang merefleksikan atau menunjukkan jalur pembelajaran yang mereka pelajari. Karena pada poin 5, 6, dan 7 ini adalah istilahnya nama kursusnya bisa dibilang sama, yakni adalah kreativitas dan berpikir kritis, kemudian ada manajemen proyek dan teknologi informasi, dan juga capstone project. Di mana capstone project merupakan implementasi antara technical skill dan juga soft skill. Jadi dari technical skill yang mereka pelajari dikombinasikan dengan soft skill-nya, mereka akan menghasilkan sebuah proyek besar, misalnya proyek wajib yang mereka harus kerjakan di akhir program, biasanya dilaksanakan pada 2 bulan terakhir sebelum program selesai. Masing-masing kompetensi memiliki bobot SKS yang berbeda. Untuk technical skill sendiri keseluruhan untuk baik itu di jalur pembelajaran apapun begitu ya. Untuk technical skill itu memiliki bobot 3 SKS, sementara untuk soft skill-nya memiliki bobot 2 SKS, sementara untuk capstone project karena merupakan kombinasi antara technical skill dan juga soft skill itu memiliki bobot 4 SKS begitu ya Bapak Ibu. Untuk kompetensi teknis untuk Microsoft Web and Mobile Developer, mereka akan mempelajari terkait pemrograman dasar, pengembangan aplikasi web, pengembangan aplikasi dengan Power Platform, dan juga Azure Fundamental. Kemudian untuk Microsoft Data Engineer, mereka akan mempelajari terkait basis data relasional atau SQL, kemudian ada basis data non-relasional atau NoSQL, kemudian ada data fundamental dan juga Azure Fundamental. Kalau diperhatikan ada proses irisan di sini, yakni ada Azure Fundamental di kursus antara jalur pembelajaran Microsoft Web and Mobile Developer dan juga Microsoft Data Engineer, karena kami berupaya untuk berdasarkan apa yang kami rancang, memang kursus ini dibutuhkan untuk kedua jalur pembelajaran ini. Kemudian untuk data analis and AI, untuk technical skill, mereka akan mempelajari terkait AI engineer itu seperti apa, kemudian visualisasi data dengan menggunakan Power BI, data fundamental, dan juga analisis data dengan Python. Keseluruhan kompetensi yang mereka pelajari akan memiliki bobot 20 SKS, begitu ya, ini adalah detail dari apa yang tadi saya sebutkan di awal. Masing-masing jalur pembelajaran akan memiliki capaian profil lulusan, di mana capaian profil lulusan akan didasarkan pada kompetensi yang dipelajari. Sebagai contoh, untuk Microsoft Web and Mobile Developer pada pemrograman dasar, maka mahasiswa akan memahami dasar pengembangan web dan pembuatan user interface dan juga API. Kemudian apabila dilihat untuk pengembangan aplikasi dengan Power Platform, maka mahasiswa akan memiliki pengetahuan dalam membangun solusi bisnis dengan menggunakan Microsoft Power Platform berupa platform web and mobile developer. Jadi outcome atau istilahnya basic, kalau in general begitu ya Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan Microsoft Web and Mobile Developer, maka otomatis mereka akan mampu merancang aplikasi baik itu berbasis web ataupun mobile. Kemudian untuk Microsoft Data Engineer, sama begitu Bapak Ibu juga memiliki 7 CPL, yang membedakan adalah pada kursus kompetensi 1 hingga ke 4. Sisanya akan memiliki CPL yang sama begitu. Untuk data analis and AI sama, namun memang kalau untuk data analis and AI, jadi outcome-nya secara in general, mereka akan memiliki istilahnya ketika memasuki dunia kerja, mereka berpeluang untuk memiliki 2 role, begitu ya, istilahnya sebagai data analis bisa, sebagai AI engineer juga bisa. Nah, kalau misalkan untuk web and mobile developer, maka mereka juga bisa menjadi web developer, juga mobile developer. Untuk data engineer memang hanya fokus sebagai data engineer saja.
Nah, target program kami tentunya adalah ingin seluruh mahasiswa-mahasiswi kami lulus 100% dan juga 70% setidaknya adalah lulus sertifikasi internasional karena kami memiliki fasilitas sertifikasi internasional untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi kami, Bapak Ibu. Di mana mahasiswa-mahasiswi kami berikan kesempatan 2 kali kesempatan begitu untuk mengikuti sertifikasi internasional Microsoft karena memang teknologi yang dipelajari adalah terkait teknologi Microsoft. Berdasarkan riwayat kami sebelumnya, memang minimal untuk tingkat kelulusan yang kami capai adalah di angka 70% pada sertifikasi, itu biasanya di sertifikasi pertama. Kemudian di sertifikasi kedua biasanya mencapai, kemarin di periode sebelumnya itu kami mencapai 91% seluruh mahasiswa lulus untuk sertifikasi yang kedua. Kemudian selain itu kami juga memiliki target seluruh mahasiswa-mahasiswa kami yang mengikuti program kami dapat mengikut sertakan capstone project-nya itu pada kompetensi baik nasional ataupun internasional. Untuk internasional seperti Microsoft Imaging Cup 2025, kemudian ada PKM, SEM Microsoft Student Research Competition, dan juga Microsoft Startup for Founder Hub. Bagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tertarik untuk mendirikan startup, nanti kami bisa bantu untuk istilahnya membimbing ke arah sana. Nah, pada periode sebelumnya itu ada mahasiswa-mahasiswa kami yang tertarik untuk mengikut sertakan capstone project-nya pada pekan kegiatan mahasiswa, di mana mereka membahas terkait social media sentiment analysis untuk diikut sertakan pada PKM. Kemudian nanti dari capstone project yang dikembangkan oleh mahasiswa, nanti akan istilahnya kami berharap setidaknya ada 3 capstone project yang dapat diikut sertakan pada ajang internasional, dan 3 kelompok capstone project terbaik nantinya akan mendapatkan reward dana beasiswa total 30 juta rupiah atau masing-masing kelompok 10 juta rupiah. Untuk proses pelaksanaan pendidikan, dimulai dari masa onboarding yang telah kami laksanakan pada tanggal 16 Februari kemarin, Bapak Ibu, bersamaan dengan onboarding nasional, namun yang membedakan lebih pada waktunya, jamnya begitu ya. Kalau kemarin di nasional itu dilaksanakan pada pukul 1 siang, kami laksanakan mulai dari pukul 9.30 hingga pukul 11.30. Kemudian setelah masa onboarding, mahasiswa akan memasuki masa perkuliahan tahap 1, kemudian dilanjutkan dengan ujian semester. Setelah ujian semester selesai, mahasiswa akan menghadapi dengan namanya Exam Readiness Workshop, sebuah workshop untuk persiapan menghadapi ujian sertifikasi internasional, kemudian dilanjutkan dengan ujian sertifikasi tahap 1. Ketika ujian sertifikasi tahap 1 telah selesai, maka mereka akan memasuki perkuliahan tahap 2 berbarengan dengan pelaksanaan capstone project. Nah, setelah masa perkuliahan tahap 2, maka mereka akan menghadapi dengan ujian akhir semester, kemudian lanjutkan kembali dengan Exam Readiness Workshop untuk persiapan sertifikasi ke tahap 2. Setelah itu, mahasiswa akan melanjutkan dengan capstone project virtual exhibition atau pameran capstone project secara virtual untuk kemudian nanti dipilih setidaknya 10 kelompok terbaik masuk ke dalam final capstone project. Setelah itu akan dilaksanakan pada proses penilaian, kemudian pengumuman kelulusan program. Kalau dilihat pada layar, Bapak Ibu terlihat warna yang berbeda, begitu ada warna orange, begitu employability program, karena ini merupakan program tambahan. Ketika mahasiswa-mahasiswi kami lulus, maka kami merancang sebuah program, employability program untuk persiapan karir dan juga proses untuk menghubungkan mahasiswa-mahasiswa yang telah ada di semester akhir untuk bisa nanti istilahnya mengikuti rangkaian seleksi yang diselenggarakan oleh beberapa mitra kami. Karena istilahnya Mari Belajar bekerja sama dengan Microsoft, dan Microsoft sendiri memiliki program nama komunitas namanya Microsoft Satu Talenta, di mana itu telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan, di mana perusahaan tersebut berkomitmen untuk dapat menerima lulusan mahasiswa-mahasiswi program MSIP untuk sesuai dengan role yang mereka memang butuhkan. Namun memang tetap melalui serangkaian seleksi begitu. Meskipun tidak mutlak dapat diterima, tapi setidaknya ada 1 poin langkah yang itu pasti mereka bisa dapatkan. Dasar pembelajaran yang kami gunakan pada dasarnya ada RPKPS atau rancangan atau rencana program dan kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu nanti bisa akses di go.maribelajar.org/rpkps dan juga kalender akademik. Saya coba tunjukkan ya Bapak Ibu ya. Saya coba share screen kembali. Ya, oke.
Ya, ini adalah kalender akademiknya kami, Bapak Ibu, yang telah kami bagikan kepada mahasiswa-mahasiswa kami. Bahkan kami bagikan sebelum masa onboarding selesai, sehingga ketika memasuki masa onboarding, mereka sudah mengetahui apa saja yang mereka akan lakukan. Tapi sepertinya koneksi saya agak lama ya. Sebentar, saya coba buka akses yang lain dulu. Nah, ini adalah kalender akademik yang kami bagikan kepada mahasiswa, Bapak Ibu. Jadi ini istilahnya kalau istilahnya tadi ada rangkaian proses yang telah saya paparkan begitu ya. Namun di dalam kalender akademik akan spesifik terkait kapan aktivitas-aktivitas tersebut dijalankan. Mulai dari kapan mereka akan melakukan proses onboarding hingga istilahnya ketika mereka memasuki masa UTS dan juga waktu remedialnya itu kapan, itu sudah terjadwal semuanya dari awal hingga akhir sehingga istilahnya tidak ada lagi mahasiswa yang buta atas apa aktivitas yang akan mereka pelajari. Kemudian untuk RPKPS, ini adalah contoh RPKPS yang kami kembangkan. Nih, untuk sebagai contoh pada kursus AI Engineer memiliki bobot 144 JP atau jam pembelajaran, di mana seperti yang tadi saya sebutkan bahwa memang RPKPS yang kami kembangkan berbasis OBE sehingga di sini akan terdapat beberapa informasi seperti pelatihan kode tersebut pelatihannya apa, di mana kode AI Engineer memiliki kode AI 102, kemudian ini terkait nama pelatihan, durasi pembelajaran, kemudian semester berapa mahasiswa dapat mengikuti ini, karena sesuai dengan ketentuan syarat untuk kami ambil rata untuk strata 1 ya Bapak Ibu ya, di mana itu berada pada semester 5 hingga 8, kemudian status pelatihan adalah studi independen, materi prasyarat adalah DP 93. Di mana ada capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran ini dibagi menjadi beberapa CPMK, terkhusus untuk AI Engineer ini memiliki 4 CPMK, kemudian terdapat informasi terkait deskripsi singkat pembelajaran, kemudian bahan kajian atau materi pembelajaran, dan dilanjutkan dengan metode penilaian dan juga kaitannya dengan capaian pembelajaran, di mana terdapat 4 indikator mulai dari kehadiran sinkron, keaktifan kelas, tugas asinkron, dan juga final assessment. Final assessment ini dilihat dari UTS dan juga UAS. Kemudian ada daftar referensi yang kami gunakan dalam pengembangan materi. Kemudian dilanjutkan dengan rencana kegiatan pembelajaran mingguan atau RPKPM, di mana, coba. Nah, di RPKPM ini ada informasi terkait pertemuan keberapa mereka akan mempelajari apa. Istilahnya di sini ada sub CP atau kemampuan akhir yang direncanakan. Misalkan di pertemuan 1 ada CPMK 1 berkenalan dengan dasar-dasar AI. Kemudian ada metode penilaiannya, ada indikatornya ada dari final assessment, keaktifan kelas, dan juga kehadiran sinkron. Teknik penilaiannya ada PWIS pilihan ganda, penugasan aktif, dan juga roll call. Kemudian bobot penilaiannya, kemudian bahan kajian atau materi pembelajaran yang mereka pelajari pada pertemuan pertama, metode pembelajarannya ada problem based learning, beban pembelajaran waktunya ada 3 JP per pertemuan pertemuan sinkron, kemudian pengalaman belajar mahasiswa akan belajar secara daring tatap muka, menggunakan media pembelajaran Microsoft Teams, dan juga pustaka sumber pembelajar ini berdasarkan referensi yang pertama. Dilanjutkan sampai dengan pertemuan ke-14 Bapak Ibu, karena memang seperti yang Bapak Ibu ketahui bersama, karena memang total pertemuan setiap mata kuliah adalah 14 kali pertemuan di luar UTS dan juga UAS. Itu untuk terkait RPKPS-nya. Nah, pada dasarnya, dasar pembelajaran kami juga selanjutnya adalah sebagai upaya kami untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kami juga telah menciptakan namanya adalah standarisasi pengajaran. Jadi dalam standarisasi pengajaran tersebut, setiap kali kami selesai melakukan pengajaran secara sinkron, kami akan selalu memberikan sebuah postingan retrospektif mahasiswa, di mana itu akan mendorong mahasiswa untuk berdiskusi atau berperan aktif. Salah satu contohnya begitu untuk retrospektifnya adalah di sini Bapak Ibu. Saya coba tunjukkan ya.
Ini adalah contoh retrospektif yang kami berikan, begitu ya. Ini kebetulan saya juga berperan sebagai mentor juga dalam rangkaian program studi independen ini. Ini adalah contoh retrospektif yang kami berikan untuk kursus aktivitas dan berpikir kritis pada pertemuan kedua, karena memang pada pertemuan tersebut membahas terkait kerangka kerja Stanford School. Kalau ditengok di sini juga mahasiswa berperan aktif diskusi, banyak memberikan komentar. Kemudian pada pertemuan satu juga kami lakukan juga pertemuan retrospektif di sini untuk mereka belajar atas apa yang tadi pelajari. Jadi setelah sesi pemaparan sinkron selesai, langsung nanti kami berikan sebuah pesan retrospektif untuk mereka tanggapi sehingga proses diskusi di dalam kelas dapat berjalan, baik itu di dalam kelas secara sinkron ataupun asinkron. Jadi tetap terjadi keterhubungan antara mahasiswa dan juga mentor, baik itu selama kelas ataupun di luar kelas. Oke, sebentar. Oke, saya coba stop sharing dulu. Oke, kemudian selanjutnya, total pertemuan dan durasi pembelajaran tadi sudah saya sempat singgung. Untuk total pertemuan ada 14 kali pertemuan di luar aktivitas UTS dan juga UAS. Untuk sinkronnya terdiri atas 8 kali pertemuan per kursus atau per kompetensi, dan untuk asinkronnya ada 6 kali pertemuan. Sementara untuk total pertemuan capstone project, karena basisnya project begitu ya, jadi hanya 6 kali pertemuan untuk skema bimbingan. Durasi pertemuan mengikuti bobot SKS tiap mata kuliah, yakni 1 SKS setara dengan 50 menit. Setiap mata kuliah akan memiliki satu tim kelas, seperti tadi contohnya untuk studi, kreativitas dan berpikir kritis tadi ada satu kelas begitu. Kemudian ada satu jalur pembelajaran setara dengan 20 SKS. Kemudian selain itu kami juga berupaya untuk memberikan yang terbaik dengan cara memberikan jaminan mutu. Proses jaminan mutu yang kami lakukan seperti apa? Berikut adalah paparannya. Terdapat tim kurikulum dan jaminan mutu studi independen angkatan ke-6, di mana tim jaminan mutu tersebut akan melakukan beberapa aktivitas, mulai dari merancang kurikulum berbasis OBE atau Outcome Based Education, kemudian penyaringan judul capstone dari mitra dan juga mentor, menyiapkan penugasan asinkron yang sesuai dengan beban SKS, menyiapkan materi dan bahan ajar, menyiapkan e-learning di Mari Belajar Learn, menyiapkan ujian awal, ujian mid, dan juga akhir, karena memang mahasiswa-mahasiswi program studi independen bersertifikat diwajibkan untuk mengikuti ujian awal atau yang biasanya istilahnya di MACB adalah initial assessment. Kemudian ujian mid dan ujian akhir ini kami gunakan sebagai final assessment. Kemudian selanjutnya tim jaminan mutu tersebut juga akan memvalidasi transkrip dan kelulusan mahasiswa. Penjaminan mutu pelaksanaan perkuliahan, di mana mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan jadwal ujian yang telah ditetapkan, karena memang kalender akademik telah diberikan sedari awal. Kemudian mahasiswa mengikuti ujian susulan sesuai dengan jadwal ujian susulan. Mahasiswa akan memperoleh fasilitas sertifikasi internasional kedua ketika sertifikasi yang pertama dinyatakan lulus. Apabila memang sertifikasi pertama tidak lulus, maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan sertifikasi kedua. Kenapa hal ini kami lakukan? Karena kami ingin mendorong mahasiswa untuk dapat memanfaatkan peluang yang kami berikan sebaik-baik mungkin. Jadi tidak ada namanya istilahnya menggampangkan. Misalkan nanti menganggap, oh sertifikasi pertama nggak lulus, nanti masih ada kesempatan kedua. Jadi kami meminimalisir hal tersebut, sehingga memang menanamkan kepada mahasiswa untuk dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada di depan mata. Dan istilahnya kami tidak hanya mendorong, istilahnya dorongan tersebut tidak hanya istilahnya ucapan saja, namun juga kami berupaya dengan cara tadi kami berikan exam readiness workshop, sehingga harapannya memang terjadi tingkat kelulusan sertifikasi internasional yang sangat tinggi begitu. Hal ini kami tekankan mengingat sependek yang saya tahu ada istilahnya saat ini ketika mahasiswa-mahasiswi perguruan tinggi tersebut memiliki sertifikasi internasional, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan poin 20 poin pada aplikasi SIM Katmawa, atau mungkin Bapak Ibu nanti sudah tahu ya terkait SIM Katmawa sendiri ini. Kemudian sehingga memang hal tersebut menjadi pertimbangan kami untuk mendorong mahasiswa memanfaatkan peluang yang ada sebaik mungkin.
Setiap mahasiswa yang ketahuan berbuat curang atau melanggar kode etik akan diberikan nilai minimal kelulusan yakni 50 pada setiap kursusnya. Karena memang untuk setiap mahasiswa telah kami berikan buku panduan akademik untuk memberikan panduan kepada mereka terkait bagaimana proses mengikuti proses pembelajaran baik itu sinkron ataupun asinkron, bagaimana mereka berkomunikasi dengan mentor ataupun dengan mahasiswa, termasuk juga aturan tata tertib dalam proses pembelajaran. Di mana mahasiswa juga kami istilahnya informasikan bahwa memang ini bersifat eksklusif, tidak semua mahasiswa bisa mengikuti program ini, sehingga kami tekankan kepada mahasiswa untuk tidak membagikan materi yang kami berikan kepada mereka secara mentah-mentah ke publik, namun kami silahkan kepada mereka untuk melakukan proses parafrase atau melakukan proses merangkum atas materi yang mereka pelajari, untuk kemudian mereka membagikan di sosial media apabila memang berkeinginan begitu. Namun istilahnya kami mengarahkan kepada mereka untuk menjaga hak eksklusif mereka yang telah peroleh agar istilahnya yang memang belum mendapatkan pada semester ini mungkin nanti bisa mendapatkan di angkatan selanjutnya. Kemudian penjaminan mutu pelaksanaan kuliah selanjutnya adalah mahasiswa yang lulus sertifikasi internasional akan otomatis memperoleh nilai A pada kursus terkait. Kemudian mahasiswa yang tidak lulus sertifikasi internasional akan memperoleh nilai sesuai dengan nilai akhir pada kursus tersebut. Jadi tidak nilai ujian ya Bapak Ibu ya. Karena ada beberapa kriteria tadi seperti keaktifan, kemudian tugas asinkron, kemudian final assessment itu sendiri dan juga presensi. Mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai kumulatif program setara 2,6 atau setara 60 minimalnya, di mana mahasiswa wajib hadir 100% di mata kuliah daring, mohon maaf ini saya salah ketik, terkecuali dengan izin tertulis beberapa surat. Ada beberapa surat yang mereka dapat dihitung hadir, nanti saya sebutkan di slide selanjutnya. Mahasiswa yang hadir kurang dari 75%, kami infokan kepada mereka adalah 80%. Di mata kuliah tersebut, tidak berhak mengikuti ujian terkecuali dengan bagi mahasiswa yang memiliki izin tertulis. Pelaksanaan kuliah di luar jadwal yang ditentukan, maka mahasiswa dianggap masuk semua, karena istilahnya ini kami mendorong mentor kami juga untuk selalu berkomitmen atas apa yang telah dibuat di jadwal, sehingga meminimalisir untuk terjadinya penggantian jadwal, kecuali dengan istilahnya force major, itu baru bisa dilakukan. Dan itu biasanya kalau misalkan terjadi penggantian jadwal, hanya akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Ini adalah surat izin yang diterima, yakni surat dokter, surat keterangan laboratorium, surat keterangan rumah sakit rawat inap, surat izin dari orang tua atau wali untuk keperluan ibadah, kerabat yang meninggal, atau acara keluarga utama, surat izin dari pemerintah atau universitas karena keikutsertaan pada lomba tingkat nasional ataupun internasional. Maka pada tahap ini mahasiswa akan dianggap masuk, namun tetap diberikan penugasan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa tersebut. Kemudian penjaminan mutu mentor, di mana pada pelaksanaan capstone project, mentor kami akan membimbing terkait bagaimana merumuskan permasalahan, perancangan solusi, hingga demonstrasi hasil, hingga finalisasi hasil dari capstone project mahasiswa. Satu pembimbing capstone project maksimal membimbing 10 kelompok. Fasilitas yang kami berikan kepada mahasiswa adalah mereka berpeluang mengikuti 2 sertifikasi internasional Microsoft pada level fundamental, masih open online course, yakni Mari Belajar dan juga Microsoft Learn. Azure Lab Hoster bagi mahasiswa yang tidak memiliki Azure Student, pada dasarnya Azure Lab Hoster kami berikan kepada seluruh mahasiswa, yang mana itu mereka bisa eksplorasi lingkungan Azure secara maksimal begitu. Kemudian juga telah kami berikan perangkat lunak pembelajaran seperti Office 365, Visual Studio, dan yang lainnya, sertifikat kelulusan program, sertifikat setiap kursus atau mata kuliah, awarding di akhir program, yakni capstone project terbaik, dan juga fasilitas subsidi kuota. Bapak Ibu, kami berikan juga subsidi kuota kepada mahasiswa, yakni sebesar Rp400.000 bagi seluruh mahasiswa dengan catatan yang bersangkutan dinyatakan lulus. Karena memang fasilitas tersebut akan kami distribusikan di akhir program. Peluang sertifikasi, ini tadi sudah saya singgung, di mana 1 kali peluang sertifikasi pada tengah semester, kemudian nanti ditambah peluang sertifikasi kedua ketika sertifikasi yang pertama dinyatakan lulus, dan itu dilaksanakan pada setelah UAS.
Ini adalah Microsoft Certification Path, di mana ada beberapa macam, namun memang untuk rangkaian program studi independen ini, mahasiswa hanya akan masuk ke dalam Path Fundamentals, di mana mahasiswa nanti akan setidaknya atau ada pilihan begitu, sesuai dengan jalur pembelajarannya begitu ya Bapak Ibu, ada di Azure Fundamental, Azure AI Fundamentals, Azure Data Fundamental, dan juga Power Platform Fundamentals. Karena keempat ini adalah yang dipelajari oleh mereka sesuai dengan jalur pembelajaran. Ini adalah reward capstone project terbaiknya, nanti sertifikat digital terbaik untuk kategori terbaik, dan juga uang beasiswa total 30 juta rupiah untuk 3 kelompok terbaik. Proses yudisium dan kelulusan. Di mana syarat yudisium adalah lulus semua mata kuliah dengan nilai akhir lebih dari sama dengan 60 atau setara 2,26 untuk indeks prestasinya. Menyelesaikan capstone project, menyusun dan mengumpulkan laporan pertanggungjawaban akhir ke portal MACB, karena memang seluruh mahasiswa diwajibkan untuk menyusun LPJ di akhir program, sehingga ini menjadi salah satu perhatian kami juga agar mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program kami dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diikuti dengan baik. Sehingga ini masuk ke dalam monitoring kami juga, meskipun berdasarkan pengalaman sebelumnya, para DPP juga melakukan proses monitoring terkait hal ini. Kemudian mengisi kegiatan bulanan selama 4 bulan ke portal MACB, karena memang mahasiswa diwajibkan untuk melaporkan aktivitas monthly report-nya ke dalam platform. Dan juga di mana setiap kursus technical skill, memang kami ada sistem tersendiri di mana mereka harus melakukan proses redeem code pada setiap keikutsertaannya pada kursus technical skill. Oke, kemudian mahasiswa yang lulus akan memperoleh hal-hal berikut seperti kurikulum atau RPKPS sebagai pedoman konversi nilai atau pengakuan program MBKM, transkrip nilai angka dan huruf, sertifikat ijazah kelulusan dengan tanggal yudisium akhir program, surat keterangan yang dibutuhkan oleh prodi apabila memang dibutuhkan, sertifikat lainnya seperti sertifikat internasional yang diperoleh apabila yang bersangkutan lulus, dan juga 6 sertifikat kursus atau mata kuliah yang diikuti di Maribela Jarlen, dan juga sertifikat kursus lainnya yang diperoleh di Microsoft Learn. Jadi pada dasarnya mahasiswa ketika mengikuti program kami akan kaya sertifikat yang menunjukkan mereka telah mempelajari hal tersebut. Ini adalah komponen penilaian dan kelulusan pada program yang kami jalankan. Di mana untuk penilaian per kursus seperti technical skill dan juga soft skill, di mana mereka akan kehadirannya mereka akan dinilai sebanyak 25%, keaktifan kelas 15%, tugas asinkron 30%, final assessment 30%. Ambang batas kelulusan program, ambang batas kelulusan untuk kursus adalah 50, untuk program adalah 60. Kemudian untuk penilaian capstone project sendiri, karena istilahnya dia basisnya project, maka kriteria penilaiannya berbeda dengan kursus technical skill dan juga soft skill. Di mana ada 5 poin, mulai dari pemahaman terkait permasalahan, pengetahuan mengenai teknologi dan solusi yang diusulkan, rancangan solusi dan manajemen proyeknya seperti apa, kualitas produk dan juga dokumentasi produk, karena memang mahasiswa ketika mengerjakan capstone project, mereka akan dituntut menghasilkan 3 outcome, mulai dari video pitching, video demonstrasi, dan juga laporan capstone project itu sendiri, sebagai latihan mahasiswa sebelum memasuki masa skripsi, karena template-nya hampir mirip seperti pengerjaan skripsi. Kemudian ada juga faktor presentasi tulisan dan kualitas, ini masuk ke dalam ranah kualitas video, begitu. Jadi kualitas videonya seperti apa dan hasil dokumentasinya. Ini adalah contoh transkrip yang kami berikan, Bapak Ibu, kepada mahasiswa, di mana ada informasi terkait kursus yang dipelajari, SKS-nya berapa bobotnya, CPMK, kemudian nilai masing-masing CPMK, nilai akhir pada kursus terkait, kemudian konversi nilai pada baik itu bobot dan juga nilai huruf. Dan juga di akhir halaman akan termuat terkait istilahnya saran konversi nilai ke angka berdasarkan huruf gitu ya. Jadi berdasarkan angka dan huruf gitu. Jadi kalau secara keseluruhan nanti di akhir itu sebelum halaman ini akan ada informasi terkait indeks prestasinya berapa begitu. Sehingga harapannya kami berikan hal ini dapat lebih mempermudah universitas dalam melakukan proses konversi atas hasil pembelajaran mahasiswa.
Ini adalah sertifikat kelulusan program. Ini adalah tampilannya seperti ini. Ini adalah sertifikat kompetensi ketika mereka mengikuti pembelajaran di Mari Belajar Learn. Untuk Microsoft Learn, saya kebetulan tidak capture di sini, tapi mereka nanti bisa juga istilahnya mendapatkan sertifikat yang didapat dari Microsoft Learn. Nah, Bapak Ibu sendiri pada dasarnya nanti juga bisa mengakses Microsoft Learn Bapak Ibu di eke.ms/learn, di mana Bapak Ibu mungkin bisa juga untuk memperkaya, mungkin dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam kurikulumnya, karena memang Microsoft Learn itu sendiri merupakan MOOC yang bersifat gratis yang diciptakan oleh Microsoft, yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk belajar terkait environment yang diciptakan oleh Microsoft. Begitu, sehingga mungkin barangkali nanti Bapak Ibu bisa explore, sehingga mungkin bisa dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam ranah aktivitas pembelajaran Bapak Ibu. Mungkin bisa dipertimbangkan. Begitu Bapak Ibu adalah paparan terkait program kami. Apabila Bapak Ibu ingin mendukung kami untuk lebih tumbuh, begitu Bapak Ibu bisa mungkin mengikuti kami di LinkedIn di Mari Belajar. Begitu Bapak Ibu nanti bisa search aja di LinkedIn Mari Belajar. Kami juga ada di Mari Belajar di Instagram di Mari Belajar _ID. Kemudian kami juga ada Facebook fanpage di Mari Belajar ID. Kami juga ada YouTube di Mari Belajar. Kami secara rutin menyelenggarakan kegiatan webinar yang diikuti oleh seluruh orang yang memang tertarik belajar terkait teknologi. Begitu, setiap bulannya kami rutin menyelenggarakan webinar dan biasanya kami juga unggah begitu hasil webinar tersebut ke dalam YouTube kami, dan juga kadang-kadang kami juga membuat sebuah video pendek terkait tips-tips penggunaan teknologi Microsoft begitu Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan saya persilahkan. Mangga Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Tari, sudah resen. Baik, terima kasih Ibu Ning. Saya mau menanyakan begini. Kebetulan ini saya ikut program MECP itu untuk yang kedua kali, alhamdulillah lolos untuk yang kedua ini. Sehingga saya hanya ingin menanyakan begini. Untuk kita sebagai DPP itu kan mendapat jatah untuk monitoring sebanyak 50 mahasiswa begitu nggih. Nah, untuk kita mengetahui mahasiswa mana saja yang menjadi untuk tanggung jawab kita sebagai DPP itu, di mana dari kemarin saya mencari belum ada untuk bagian kita begitu Ibu Ning. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kita boleh di-sharing untuk tadi rencana RPP-nya ya, sehingga nanti ketika kami dalam membuat pelaporan untuk kemajuan itu bisa terbantu begitu. Mungkin itu dulu pertanyaannya, Bu Ning. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mungkin nanti terkait hal tersebut bisa menjadi take action bagi kami begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti selepas pertemuan ini kami akan bagikan terkait mahasiswa Bapak Ibu yang nanti akan dilakukan monitoring, termasuk juga RPKPS-nya. Nanti mungkin untuk mempermudah juga mungkin nanti paparan materi saya hari ini saya bagikan kepada Bapak Ibu, di mana nanti ada tautan RPKPS-nya, nanti bisa langsung diakses di sana begitu nggih. Begitu. Terjawab ya Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Ada hal lain Bapak Ibu? Silahkan. Ya, oke. Dari Ibu Nur Hikmah, silahkan Ibu. Ya, Mbak Ning, ini terkait setelah pembagian nanti mahasiswa yang kami bimbing itu, nantinya apakah ada pertemuan antara apakah nanti ditentukan jadwalnya dari pihak Mari Belajar untuk pertemuan, saya lihat kan kemarin ada minimal satu kali 1 bulan ya, Mbak Ning ya. Jadi itu gimana Mbak Ning? Apakah dijadwalkan atau kita inisiatif sendiri setelah mendapatkan kontak mahasiswa untuk mengadakan itu, sapa ke mahasiswanya Mbak? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Nur Hikmah terkait pertanyaan tersebut terkait kalau menilik ke belakang begitu ya Bapak Ibu ya. Itu biasanya dari DPP itu melakukan aktivitas penjadwalan tersebut secara terpisah tanpa kami.
Biasanya seperti itu. Tapi nanti monggo, nanti kesepakatannya seperti apa? Nanti kami bisa bantu fasilitasi. Kira-kira bagaimana? Apakah Bapak Ibu menjadwalkannya sendiri, kemudian terkoneksi dengan mahasiswa kami? Karena kami nanti untuk data-data pembagiannya, nanti kami bagikan juga terkait kontak mahasiswa tersebut. Sehingga let's say misalkan Bapak Ibu membuat grup WhatsApp dengan mahasiswa terkait, mungkin komunikasinya akan jauh lebih mudah, proses monitoringnya juga lebih mudah begitu. Tapi enggak, nanti kesepakatannya seperti apa begitu Ibu. Atau mungkin dari Ibu Nurikma ada ide kalau menilik ke belakang itu memang para DPP melakukan aktivitas itu secara mandiri. Nah, misalkan kalau di angkatan ini kira-kira menurut Bapak Ibu saat ini kira-kira baiknya seperti apa? Apakah ini akan menjalankan seperti yang terdahulu ataukah oke di-manage sama Mari Belajar begitu atau seperti apa? Bisa kita diskusi aja di sini. Mungkin kalau dari saya begini Bu nih, mohon maaf ya Bu Nur, kalau kita itu biasanya kalau yang pengalaman dari MSIB yang 5 kemarin yang saya alami itu ketika saya mengadakan pertemuan dengan mahasiswa itu memang dari 50 mahasiswa itu biasanya itu sudah bagus dari yang bisa ikut itu 50% itu sudah alhamdulillah gitu. Kita berharap kalau misalkan memang difasilitasi akan lebih baik apabila misalkan begini, kita sebagai DPP semuanya kumpul kemudian sama mahasiswa itu lebih enak lagi, mungkin begitu ya Bu Nur ya. Itu Bu Ning, terima kasih dari saya. Ya, terima kasih Bu. Berarti istilahnya bisa dibuat kayak forum besar nanti dihadiri oleh seluruh DPP begitu ya? Jadi nanti 200 mahasiswa tersebut digabungkan, kemudian nanti ditanya-tanya gitu ya. Begitu ya? Seperti itu ya lebih baik. Atau mungkin bisa nanti yang fokus di bidang ini nanti siapa VPP-nya gitu kan. Itu juga boleh. Atau mungkin semuanya juga boleh, itu lebih bagus juga sih. Maksudnya lebih banyak yang akan join daripada ketika kita melakukan sendiri-sendiri, karena itu pengalaman pribadi saya kemarin pas pengalaman yang tahun kemarin semester lalu seperti itu. Jadi ketika mengadakan itu dari 50 mahasiswa itu yang join paling 21, 22 sampai maksimal itu 25, itu sudah rekor gitu. Kemudian ketika kita bikin grup WhatsApp itu ketika ada ini kita nanyakan, bahkan saya bikin ini untuk siapa yang belum mengumpulin ada kendala apa, itu paling yang sih hanya berapa persennya begitu, nggak sampai 50%-nya begitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Nari atas sharingnya begitu. Kalau boleh tahu kemarin sama mitra mana ya Bu? Kalau boleh tahu. Kemarin dapat dari Orbit, Orbit. Oke. Baik Ibu, terima kasih konfirmasinya. Ya, mungkin kalau misalnya usulannya seperti itu, kami bisa fasilitasi juga. Dan mungkin untuk, kan pada dasarnya mahasiswa memiliki jadwal pembelajaran ya. Nah, dari situ mungkin kami bisa carikan waktu yang kosong. Atau mungkin setidaknya mungkin dijadwalkan di malam hari. Karena mayoritas kelas kami itu tidak dijalankan malam hari. Meskipun ada rentang waktu yang kami berikan. Tapi memang mayoritas pembelajaran tidak dijalankan malam hari, kecuali memang kayak ada hal-hal tentu yang memang tidak dimungkinkan. Tapi kalau dikatakan mayoritas, maka mayoritas tidak dilaksanakan pada malam hari. Jadi emang di office hours antara pukul 7.30 itu sampai dengan maksimal 5:30 segitu. Tapi itu memang, tapi kebanyakan memang di office hours begitu, karena memang kami juga memberikan istilahnya kenyamanan juga, entah itu mentor kami juga mahasiswa kami juga. Ya, oke. Baik Ibu, nanti mungkin kami berarti teknisnya adalah memfasilitasi pertemuan DPP dengan mahasiswa begitu ya? Iya. Oh, itu harus sebulan sekali kah Ibu? Iya, minimal itu 1 bulan sekali. Oke. Ya, sepertinya. Oke, sebulan sekali berarti saat ini itu berarti Maret ini ya Bu. Tapi kalau Maret kayaknya nggak dimungkinkan untuk di malam hari ya Bapak Ibu ya, karena kan sudah Ramadan gitu. Jadi mungkin nanti kita coba cari waktu yang terbaiknya begitu. Baik. Nanti kami infokan lah begitu ya, istilahnya. Setidaknya berarti kan kurang lebih kita pelaksanaannya itu kan 4,5 bulan. Atau kita anggap aja 4 bulan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seenggaknya nanti ada 4 kali pertemuan begitu ya. Atau pada dasarnya begini sih Bapak Ibu, kami itu ada monthly meeting.
pada dasarnya untuk mahasiswa. Jadi DPA kami, tapi itu monthly meeting itu hanya spesifik untuk mahasiswa. Jadi untuk mentor nanti ketemu mahasiswa per bulan gitu juga ada. Istilahnya tiap hari itu kan juga ada jadwal. Tapi selain itu kan mahasiswa tadi kan ada kebutuhan untuk membuat logbook bulanan. Nah, logbook bulanan itu upaya kami agar mahasiswa memang melakukan laporan itu dengan baik. Kami melakukan monthly meeting gitu. Jadi itu mereka, tapi jamnya sama, tapi mungkin nanti kita bisa atur di monthly meetingnya aja kali ya Bu ya. Jadi nanti istilahnya let's say di sesinya kami itu misalkan 16 sampai 16.30. Nah, nanti di sesinya Bapak Ibu bisa di 16.30 sampai dengan sekian, mungkin 30 menit gitu-gitu ya. Jadi mungkin dibuat jadwalnya seperti itu. Nanti saya infokan terkait jadwal monthly meetingnya kami aja gitu nggih. Jadi nanti waktunya disesuaikan dengan waktu itu saja. Jadi kayak dari berdasarkan jadwal yang udah mereka ada gitu. Tapi meskipun nanti mungkin indikasinya mereka misalnya tambah durasinya ditambah aja, let's say ditambah 30 menit untuk bertemu dengan Bapak Ibu gitu. Begitu juga lebih baik, jadi tanpa ini apa maksudnya ini lebih baik, jadi kita ikut di situ nanti dikasih waktu 30 menit insya Allah cukup. Ya, baik Ibu. Berarti nanti kami jadwalnya sama di monthly meetingnya kami begitu, cuma durasinya beda begitu. Jamnya mulainya beda begitu. Siap Ibu. Baik, terima kasih Ibu nih. Sama-sama Ibu. Ada hal lain Bapak Ibu? Insya Allah saya sudah, mungkin dari Bu Nur atau Pak Samsul, monggo atau Bu. Insya Allah cukup. Sini ada Bu Wahyu, silakan Ibu Wahyu. Iya Ibu, izin sebentar karena saya baru di MSIB 6 ini. Begini Bu Ning, apabila mahasiswa kan terlihat ya kalau dengan mentor mungkin nilainya mungkin kurang seperti itu nanti langsung di handle oleh mentor. Apakah kami juga ikut terlibat dalam memantau performa mahasiswa seperti itu? Mohon maaf karena saya baru sekali. Mohon maaf masih dimatikan Bu Ning. Oke, terima kasih Bu Tari sudah diinterupsi. Ya, Ibu Wahyu terima kasih atas pertanyaannya. Tapi kalau menilik berdasarkan historical kami ke belakang, itu DPP hanya melihat istilahnya nilai akhir. Kalau mahasiswa itu pemantauannya itu dilakukan oleh mentor itu per minggu. Dari kami biasanya itu kan ada tugas asinkron. Itu kami lakukan proses review per minggunya. Jadi harapannya mereka bisa istilahnya improving their produktivitas kualitas mereka di pertemuan minggu selanjutnya gitu. Dan itu kami manfaatkan pakai fitur assignment di tim. Jadi semuanya itu proses reviewnya langsung di tim. Jadi memang untuk environment proses belajar yang kami coba hadirkan, itu memang mahasiswa adalah fokus on one platform dalam kesehariannya mereka, begitu ya. Jadi pakai Teams, untuk akses mari belajar learn-nya juga dari Teams, kemudian Microsoft Learn-nya juga dari Teams, begitu. Jadi memang Teams-nya sebagai digital hub untuk akses semua research yang mereka akan pelajari, begitu. Kalau misalkan tadi tanya apakah mentor melakukan DPP tadi melakukan proses monitoring terhadap nilai begitu, dari yang telah ada itu mereka para DPP tidak melakukan proses monitoring tersebut, mereka hanya melakukan proses pelaporan hasil belajar mahasiswa yang biasanya itu kami berikan kepada DPP. Tapi mungkin istilahnya sekedar informasi juga Bapak Ibu, mungkin ada beberapa yang istilahnya bertanya-tanya begitu, kadang terkait initial assessment utamanya ya. Karena initial assessment itu biasanya nilainya akan jelek sekali kalau memang mereka tidak punya basic di situ. Dan itu kadang terjadi pertanyaan begitu ya. Dan itu memang istilahnya kami untuk terkait initial assessment ataupun final assessment memang tidak melakukan proses reka-reka. Jadi memang hasilnya seperti itu, kami udah ada rumus segala macamnya, jadi ya memang itu hasilnya begitu. Nah, initial assessment itu kan istilahnya hasil sebelum mereka belajar dengan kami. Jadi istilahnya pengetahuan dasarnya mereka seperti apa. Kemudian nanti ada final assessment. Dari situ nanti kita bisa tengok gimana sih perkembangan dia belajar, apakah ada peningkatan atau enggak. Alhamdulillah sih sejauh ini memang selalu ada peningkatan begitu dari initial assessment, dari basicnya dia nggak tahu apa-apa, setelah belajar jadi lebih tahu begitu. Jadi nanti apabila Bapak Ibu melihat nilainya kok ada ceplok banget begitu, jangan kaget karena memang initial assessment, basicnya dia belum belajar apa-apa.
begitu. Jadi akan di initial assessment kemungkinan nilainya akan kecil begitu. Tapi tidak semuanya kecil karena memang kan mahasiswanya beragam, backgroundnya beragam. Ada yang dari TI, ada yang dari psikologi, dari akuntansi, begitu. Begitu. Oke, baik. Baik, Ibu. Jadi intinya kita DPP itu lebih ke pelaporannya ya, Ibu, di akhir ya. Oh ya, baik. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ada hal lagi Bapak Ibu? Mohon maaf Mbak Ning, tadi sempat terlempar karena jaringan. Apakah ada rekaman ininya tadi ya Mbak Ning yang nanti di-share di grup ini? Ada Ibu, nanti kami bagikan pautannya terkait rekaman SAPA DPP hari ini begitu. Nanti kami bagikan di grup begitu nggih, termasuk juga tadi RPKPS dan juga pembagian mahasiswa. Dan juga jadwal monthly meeting. Ya, terkait dengan laporannya Mbak Ning, ini mohon maaf karena banyak tanya karena saya juga baru ya Mbak Ning ya masuk gabung di MSIB. Ini terkait laporannya nanti bisa kami dapat di mana ya? Kalau terkait laporan DPP, itu biasanya di platform itu udah ada template-nya Ibu. Coba mungkin nanti coba dieksplor di platform DPP. Saya sendiri nggak tahu tampilan platform DPP seperti apa. Atau mungkin nanti bisa tanya-tanya Ibu Tari yang sudah expert gitu. Udah ada pengalaman sebelumnya. Nanti bisa tanya Ibu Tari begitu. Insya Allah. Gitu. Bu, bukan expert, cuman lebih dulu kemarin ikut, jadi ada sedikit pengalaman begitu. Kita nanti berbagi. Ya. Seenggaknya sudah ada seniornya dan nanti siap membantu begitu ya Bu Tari ya. Insya Allah. Oke, baik. Oke, ada lagi pertanyaan Ibu, Bapak? Cukup. Oke, kalau cukup. Baik, kira-kira Bu Tari bisa open cam enggak ya Bu? Saya pengen capture hari ini, tapi kalau misalnya enggak bisa enggak apa. Oke, Ibu Tari? Oke. Iya. Oke, bisa ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, karena seluruh paparan sudah saya informasikan, sesi tanya jawab sudah berlangsung dan semuanya sudah terjawab. Kita saatnya berfoto bersama untuk mengabadikan momen pada hari ini. Setidaknya ada kenangan meskipun kita tidak berjumpa secara langsung. Bapak Ibu mohon dapat menghadap kameranya masing-masing dan senyum bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, silahkan. Sekali lagi ya Bapak Ibu, saya coba aktifkan together mode-nya. Oke, sebentar. Saya ubah scene-nya dulu, biar seolah-olah kita ada di dalam ruangan. Ya, oke. Silakan Bapak Ibu menghadap kameranya masing-masing kembali dan senyum bersama dalam hitungan. 1, 2, 3, silahkan. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti sesi SAPA DPP dan PIC Mari Belajar hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan mendukung proses pelaporan Bapak Ibu semuanya sebagai DPP. Dan apabila nanti ada hal-hal lain yang ingin dipertanyakan, feel free untuk disampaikan melalui grup WhatsApp yang telah disediakan. Oke, saya akhiri sesi pertemuan pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Izin pamit. Terima kasih Bu Ning. Terima kasih Mbak Ning. Ya. Waalaikumsalam.